kita melakukan tindakan operasi, tapi dengan kondisi pasien dalam kesadaran yang full atau penuh. Halo Dokter Budi. Halo Mbak Dania. Apa kabar dok, sehat-sehat? Alhamdulillah baik. Baik, oke dok. Aku hari ini mau nanya soal ada satu konten di TikTok nih dok, yang lagi viral banget. Yaitu ada tindakan operasi, tapi orangnya tuh bangun, bisa gerak-gerak tangannya, diajak ngobrol, bahkan ada tuh yang viral videonya disuruh main alat musik gitu. Nah terus saya inget juga, saya kan pencinta drakor ya dok ya. Gitu. Nah pernah nih ada satu drakor yang ada salah satu scene-nya juga ada dokter yang melakukan tindakan operasi, tapi orangnya bangun nih sama kayak yang kita lihat gitu. Nah itu tindakan operasi apa dokter Budi? Oke, Dania. Jadi yang dilihat sama Dania itu adalah satu prosedur di mana kita melakukan tindakan operasi, tapi dengan kondisi pasien dalam kesadaran yang full atau penuh. Jadi dia bisa kita monitoring, bisa kita ajak komunikasi, bahkan kita bisa lakukan perintah-perintah yang akan diikuti oleh pasien durante atau selama tindakan pembedahan operasi tersebut. Oke, ada sebutan khususnya nggak sih dok soal tindakan seperti itu? Jadi kalau di otak itu ada istilahnya awake brain craniotomy atau awake brain surgery. Jadi pembedahan yang dilakukan di daerah otak atau kepala di mana pasien dalam keadaan awake atau sadar. Itu prosedurnya gimana dok? Jadi benar-benar dibelek gitu kepalanya waktu masih bangun? Oh my god, gimana tuh dok? Jadi gini, awake brain surgery itu adalah pertama kali sejarahnya dikenalkan tahun 1920-an. Nah, itu di dalam sejarah di mana pertama kali dilakukan pada pasien-pasien epilepsi. Kemudian berkembang, mulai dikembangkan tahun 1980-an di Amerika dan meluas ke daratan Eropa dan Asia tahun 90-an. Tapi kita di daerah Asia Tenggara khususnya itu mengembangkan brain surgery ini, awake brain surgery itu di tahun 2000-an. Oh, jadi cukup baru ya dok ya sebetulnya ya? Untuk prosedur tersebut. Nah apa dok perbedaannya sama mungkin keunggulannya ya dari bedah konvensional yang kita tahu ya kalau bedah ya dibius total gitu. Itu ada perbedaan yang signifikan atau keunggulannya nggak sih dok? Sangat signifikan. Jadi karena memang ini adalah pekerjaan yang baru istilahnya yang memang kita kembangkan di daerah kita itu, bahwa awake brain surgery ini mempunyai banyak kelebihan atau keuntungan dibandingkan dengan pembedahan secara konvensional. Jadi di mana keuntungan-keuntungan atau kelebihan-kelebihan daripada awake brain surgery, kita bisa memonitor kondisi pasien baik secara neurologic functionnya, di mana pasien bisa kita minimalkan resiko terjadi kecacatan, bahkan resiko kematian selama dilakukan tindakan operasi. Kedua, pada kasus-kasus tumor otak, awake brain surgery juga mempunyai keuntungan yang lebih banyak dibandingkan konvensional. Itu saat pembedahan atau pengambilan tumor yang ada di otak, itu kita bisa melakukan secara maksimal. Jadi kan durante kita operasi nih, tumornya kita ambil secara maksimal sebanyak mungkin, tapi kita tidak membuat defisit neurologis yang ada di pasien tersebut. Defisit neurologis itu maksudnya gimana? Nah, defisit neurologis adalah satu kemunduran atau kerusakan fungsi saraf yang diakibatkan oleh tindakan pembedahan tersebut. Jadi artinya gini, Mbak Nadia, setiap orang operasi kan maunya lebih take the better condition kan. Nah, pada tindakan operasi yang kita lakukan konvensional, kita nggak bisa monitor nih pasien harusnya dia bisa gerak karena penekanan tumor tadi, tapi kita kalau konvensional pasien ditidurin nih, kita kan nggak bisa tahu dia bisa gerak apa enggak. Nah, pada saat kita melakukan awake brain surgery tadi, itu pasien bisa kita perintah. Matanya, coba gerak. Matanya buka. Oke, sekarang bisa diangkat tangannya lagi sekali lagi Pak, yang ini Pak. Ini digenggam, yang ini digenggam. Oke, ya ini genggam. Oke, buka, genggam lagi. Iya. Kalau kakinya bisa bergerak nggak Pak kakinya? Kakinya coba yang ini. Yang ini, kakinya digerakkan Pak. Pak. Oke, kalau coba gerakin ini. Bapak coba tangannya diangkat yang tadi nggak bisa diangkat. Oke, berarti yang kita ambil ini tumornya nih. Nah, nanti pasiennya bisa ngangkat tangan, artinya sudah terilis penekanannya di situ oleh massa tumor di otaknya tadi.
Oke, jadi kalau misalnya pas dites gitu, oh ternyata belum bisa, ya berarti langsung dicari penanganan selanjutnya gitu ya di situ. Oke. Sakit nggak sih dok pasiennya ketika tindakannya dilakukan? Enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Jadi memang prosedur awake brain surgery ini memang banyak dilakukan oleh neurosurgeon atau dokter bedah saraf. Kasusnya pada khusus tumor-tumor otak ya. Oke. Nah itu, tapi ada beberapa juga tindakan-tindakan lain yang bisa kita lakukan dengan melakukan metode awake brain surgery ini tadi. Tentunya dengan beberapa prosedur yang kita lakukan, kemudian dengan peralatan-peralatan yang canggih tentunya. Oke, nah aku mau tanya tadi dokter kan sempat mention bahwa teknik awake brain surgery ini tuh bisa dipakai untuk menangani beberapa kasus gitu. Tadi contohnya kita udah denger ya My Friends, ada epilepsi awalnya gitu, kemudian tumor otak gitu. Ada lagi nggak sih dok kasus-kasus yang bisa ditangani dengan awake brain surgery ini? Semua kasus-kasus yang ada di otak bisa sebenarnya kita lakukan awake brain surgery. Tentu seperti saya sampaikan tadi ada beberapa precondition atau beberapa syarat tertentu yang harus kita lewatin fasenya sebelum kita melakukan tindakan awake brain surgery. Yang pertama yang tentu si kandidat pasien itu harus kita lakukan counseling, kita menerangkan konsultasi terhadap pasien tentang penyakitnya, terus kita berikan informasi bahwa apa yang akan kita lakukan dengan tindakan-tindakan tersebut untuk menangani atau menanggulangi keluhan-keluhan pasien terkait dengan penyakitnya. Yang ketiga, kita memberikan edukasi bahwa ini ada ilmu baru yang ibu atau bapak bisa mendapatkan banyak manfaat dari apa yang kita lakukan. Nah, seperti itu. Tapi ada juga beberapa kontraindikasi yang kita nggak bisa lakukan, nggak bisa kerjakan. Oke. Terus tadi dokter mention soal teknologi ya yang digunakan untuk awake brain surgery ini gitu, karena ini kan teknologinya juga cukup baru di sini baru ada tahun 2000. Boleh dijelasin nggak sih dok itu teknologi-teknologi apa yang dipakai di tindakan awake brain surgery ini gitu? Dan yang setauku juga semuanya tersedia ya di sini ya? Di rumah sakit ya. Oke. Jadi memang ilmu kedokteran itu berkembang dan selalu dinamis dari tahun ke tahun, dari masa ke masa. Artinya tujuan daripada pengembangan teknologi adalah untuk yang pertama, kalau bahasa medisnya ini mengurangi atau menekan morbiditas atau angka kesakitan atau angka kecacatan daripada pasien yang kita lakukan tindakan. Yang kedua, menurunkan angka mortalitas. Mortalitas itu angka kematian. Jadi kan zaman dahulu orang takut tuh operasi otak, either cuman stroke saja, nggak usah deh operasi otak, ntar mati. Nah, tapi kan sekarang kan dengan perkembangan teknologi itu ya, untungnya Sobat Maya bahwa di rumah sakit kita ini itu sudah disiapkan alat canggih, yaitu sebuah mikroskop Kinevo itu yang digadang-gadang yang tercanggih saat ini di dunia. Kemudian ada namanya IOM, intraoperative monitoring. Nah, itu alat yang kita pakai untuk memonitor functional neurologic tadi. Karena kalau kita bicara neuro kan atau saraf, itu ada dua message yang dia bawa. Satu motorik, yang kedua sensorik. Tadi Mbak Nadia menyampaikan sakit nggak? Nah, itu termasuk dari salah satu function neurologik itu sebagai sensoriknya. Gitu. Oke, ini keren banget ya dok teknologinya dan masih akan terus berkembang pasti ya. Masih berkembang. Pasti dari hasil riset itu dari berbagai operasi yang sudah dilakukan. Baiklah, terima kasih banyak Dr. Budi atas waktunya ngobrol-ngobrolnya soal awake brain surgery. Semoga My Friends di rumah yang menonton video ini, kalau misalnya memang ada yang lagi cari-cari tahu gitu, jadi nggak takut lagi ya gitu karena sudah mendapat penjelasan dari Dr. Budi. Sekali lagi makasih banyak dok atas waktunya. Oke, Nadia, terima kasih. Dan untuk My Friends di rumah, terima kasih banyak sudah menonton episode ini hingga selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share video ini yang ada di YouTube Mayapada Hospital. Dan jangan lupa juga follow Instagram dan juga TikTok di @mayapadahospital. Salam sehat My Friends, sampai jumpa. Sampai jumpa.